Saya sangat berharap ketika waktu nulis buku itu tahun lalu, Danantara itu akan mengantar kita ke Indonesia Emas gitu. 2045. 2045 kalau memang pengelolaannya kayak Temasek. To the point aja. Andaikan, nah ini pertanyaan nih, andaikan BUMN kita itu dikelola dengan baik 10 tahun yang lalu gitu. Ya. Kira-kira dari brand-brand besar yang kita punya itu apakah sudah selevel dengan yang lain-lain gitu? Nah ini kan pertanyaan kan biasanya cuma Fortune 500 itu kan yang selalu dibanggakan kalau setiap tahun. Kalau kita lihat lahirnya Temasek ya, balik lagi. Karena menurut saya nanti sebenarnya ada Temasek, ada Aramco. Kalau di Arab Saudi ada Aramco, ya itu unik juga. Tapi menurut saya juga Aramco juga bisa jadi model kita ya. Temasek itu 74. 74 itu kan 50. Pertamina at that time kan udah gede luar biasa. Ya, makanya. Ya, kan? Dan menurut saya juga manajemennya juga kelas dunia at that time ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan minyak. Jadi at the start yang sama gitu, the same start gitu loh. Tapi sekarang yang terjadi ya, kalau kita lihat Temasek ya, kita belajar di Temasek ya. Di tahun 70-an pada saat dia berdiri dan sampai dengan tahun 80-an. Temasek itu menjadi menurut saya ya, menjadi lokomotif betul, lokomotif industrialisasi Singapura. Melalui apa? Melalui bandara, melalui pelabuhan, melalui airline ya. Kemudian bank, ya. Jadi apa-apa yang menjadi prioritas Singapura pemerintah itu dikembangkan melalui korporasi yang dikelola oleh Temasek ini gitu. Sehingga dia menjadi betul-betul lokomotif bagi Singapura untuk industrialisasi. Dan sekarang ini Singapura itu adalah salah satu dari di dunia ya, the most competitive country in the world itu Singapura. Dan itu menurut saya nggak bisa dilepaskan dari peran Temasek. Ya, melalui kekuatan korporasinya gitu. Nah, at that time ya namanya bandara, namanya pelabuhan, ya, namanya telco, ya, bank itu kan memang menjadi prioritas pembangunan Singapura at that time gitu. Makanya sekarang begitu Singapura sudah menghadapi challenge yang ke depan yang baru, ada AI, kemudian ada life science lah. Mereka bergeser ke situ. Portofolio investasinya itu disesuaikan dengan prioritas negara gitu. Nah, tapi tetap dengan logika bisnis gitu loh. Logikanya dan memang sekarang yang namanya AI, yang namanya life science, yang namanya biotech itu ya memang di bisnis juga lagi boom gitu ya. Jadi bukan juga hanya murni karena faktor negara gitu. Ya, ini memang agak radikal sih. Ya, menempatkan Danantara atau BUMN kita itu lepas itu ya dari negara itu agak radikal. Tapi percaya saya sejauh Danantara itu masih dibebankan sosial, ya. Kalau Temasek itu gimana dia di samping tadi ya yang dividen tadi itu ya, dia ada namanya Temasek Foundation. Jadi semua kegiatan yang sifatnya untuk negara itu di-pool di Temasek Foundation. Dan ini manajemennya kayak terpisah dari yang sini gitu. Jadi ini betul-betul sudah punya otoritas penuh untuk bisnis gitu loh. Jadi semua yang ada di stakeholder yang berada di holdingnya Temasek itu hanya benar-benar bisnis dan bagaimana menghasilkan uang, menghasilkan dividen, sehingga dividen itulah baru kembali ke negara. Jadi bentuk nasionalisme adalah pemberian dividen. Menurut saya itu lebih substansi ketimbang mesti harus semua merah putih gitu loh. Kalau kita lihat, kalau kita lihat saat ini Mas Iwo ya, BUMN itu kan kerap menjadi ruang abu-abu ya, di mana antara adanya kepentingan akuntabilitas politik publik dengan kepentingan publik. Itu kan selalu menjadi abu-abu. Dan mana yang kita perlihatkan juga bahwa pengawasan juga lemah. Nah, dengan adanya Danantara ini, jika kita membandingkan dengan Temasek yang di Singapura, apakah Danantara ini bisa mewujudkan mimpinya Presiden Prabowo? Saya dulu sempat ya dengar Pak Erik ya, tapi nggak tahu terus ide ini jadi kabur lagi ya. Jadi kan ada Kementerian BUMN, ada Danantara. Ya. Harusnya yang Danantara itu betul-betul yang murni bisnis. Kemudian portofolio bisnis BUMN yang sifatnya layanan publik itu ada di Kementerian BUMN. Yang sekarang menjadi Badan Penyelenggara BUMN, BP BUMN. Ya, itu harus dipisahkan atau bahkan masuk sepenuhnya di gitu. Dulu kan ada namanya Perum, ada Jawatan, ada PT gitu ya.
Nah, karena kalau ini sejauh ini terus digabungkan, ya itu yang saya katakan ambidexter itu, terus ketambahan patronase politik itu yang bikin perusahaan plat merah ini jadi ancur-ancuran. Ya. Jadi mestinya bagus ya ketika Danantara itu dipisah, fully private equity company, ya, yang self financing tadi itu. Terus kemudian ada yang bagian yang memang public services, ya, itu dikelola seperti oleh Temasek Foundation namanya gitu ya. Ya karena kebetulan Singapura itu kan yang layanan publiknya itu kan agak bisa nyambung sama bisnis ya. Misalnya kayak layanan angkutan kota, ya, train, itu dikelola. Kita ini kan yang yang layanan sosial yang bawah-bawah itu kan yang nggak bisa dibisniskan itu kan banyak. Sehingga menurut saya kayak Jawatan itu yang dulu ada Jawatan itu mestinya relevan gitu. Jadi yang betul-betul dipisahkan yang heavy di sosial itu dikelola oleh, dan mindsetnya sosial ya. Mindsetnya sosial. Duitnya dari mana? Duitnya dari yang cross subsidi tadi. Duitnya dari sini gitu. Kalau sosial suruh bisnis ya nggak bisa. Bisnis suruh sosial ya nggak bisa. Makanya itu kalau di Temasek sudah dipisah betul. Ada Temasek Foundation itu. Gitu. Jadi ada garis merahnya. Garis pemisah yang kalau dicampur-campur itu yang bikin problem banyak hal itu di situ. Berarti keputusan Menteri Keuangan untuk tidak membayar utang kereta cepat, boleh dong berarti kan? Tepat. Makanya saya heran juga Pak Purbaya ini banyak agak koboi tapi benar gitu ya. Meskipun itu yang berutang adalah karena ini konsep di awalnya adalah B2B, business to business, berarti antara PT Kereta Api atau KAI dengan korporasi di Cina, artinya sudah. Coba bayangkan ya, kalau tiap kali ada masalah terus pemerintah nyuntik, yang terjadi dari sisi corporate culture apa? Ya enakan, mereka ngapain repot-repot gitu. Iya. Itu pengaruh ke culture. Ya, sehingga saya mau jadi direksinya kalau kayak gitu. Direksi dan kemudian culture gitu. Artinya kan kita bisnis nggak usah survival dong, enak-enak aja. Toh nanti tiap kali disuntik negara. Itu dampaknya sangat substantif, sangat fundamental itu. Ya, ketika kita itu punya the last resort pemerintah, nanti begitu jatuh pasti akan dikasih duit gitu. Makanya coba sekarang enggak gitu. Pasti akan seru, dan kuncinya perusahaan-perusahaan kayak Jarum, kayak Mayora, kayak Kalbe itu survival. Mereka itu nggak pernah mikir enak-enak itu nggak ada. Karena perubahan lingkungan bisnis itu berubah terus sehingga mereka itu paranoid gitu. Wah besok bangkrut. Mikirnya kayak gitu terus. Jadi nggak ada the last resort itu nggak ada. Itulah yang menyebabkan swasta itu, apakah Jarum, apakah Mayora, apakah Astra itu mikirnya eksekutifnya kayak gitu terus gitu. Makanya duit diirit-irit luar biasa. Dan di BUMN duit dia ceceh gitu ya. Iya, karena royal bagi Tentiem sama bonus. Ya karena duitnya ada terus kan. Iya, jadi gitu. Nggak ada perjuangan. Nggak ada perjuangan. Kalau swasta itu duit betul-betul nggak ada. Sendiri. Kita survival. Kalau kita nggak survival kita akan mati. Sudah begitu. Atau apakah ini juga bisa terpengaruh karena masa jabatan mereka yang tadi masih mau katakan 2 sampai 5 tahun. Jadi akhirnya mereka berpikir begitu ganti pemerintahan, begitu ganti jadi yang ada dua sebenarnya ya, yang siklus terjadi terus di BUMN. Yang pertama adalah siklus ganti kabinet itu 5 tahun sekali. Ya, kalau beruntung 10 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali, ya. Setiap ganti presiden itu orientasi, ini karena pengaruh politik tadi, orientasi di dalam organisasi BUMN itu berubah semua. Dan masa transisinya itu biayanya mahal. Jadi nek presiden baru kira-kira patronnya siapa, terus kemudian ganti nanti semua. Arah garis kebijakan. Ya misalnya contoh gini lah paling gampangnya, BUMN Karya. Ya, sekarang ini kan keleleran nggak keluar. Jebol semua itu. Kenapa? Karena di zaman Pak Jokowi itu dipush ya luar biasa, kinerjanya luar biasa, seolah-olah luar biasa ya, nggak tahu bener nggak. Tapi begitu sekarang prioritas ke pangan dan energi, seolah-olah itu terus jadi nggak dibiarin gitu. Iya. Ya sehingga kemudian BUMN Karya ini juga kayak nggak jadi rising star lagi gitu, karena prioritasnya bergeser gitu. Jadi tiap ganti presiden terjadi pergeseran visi orientasi ya, priority. Terus kemudian ditambah lagi ganti CEO. Ya, ketika ganti CEO, selalu CEO itu begitu masuk, dia langsung bikin visi baru, bikin misi baru, terus transformasi, dikasih nama ini, nama itu gitu. Terus dia kemudian selalu ini ya kayak orde lama orde baru.
Ini kita orde baru yang kemarin itu sudah oke, tapi ya belum oke, kita mesti baru lebih kenceng lagi. Nah, nanti begitu ganti CEO lagi, itu ganti lagi gitu. Jadi aku kasihan karyawan BUMN itu diombang-ambing oleh CEO baru, ya, tiap ganti itu sehingga bingung dia. Ya, misalnya akhlak. Akhlak, ya. Akhlak itu cerita yang sangat menarik ya, karena sebelumnya company itu punya culture sendiri-sendiri. Ya, Pertamina punya, PLN punya, ya, Telkom punya, gitu ya. Tiba-tiba disatukan oleh akhlak. Betul. Dan itu membangunnya ya saya tahu sendiri misalnya Telkom itu membangun culture-nya itu udah bertahun-tahun dan harus terbentuk diubah. Betul. Terus tiba-tiba kemudian diganti semua akhlak gitu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana culture itu sesuatu yang tumbuh secara organik di dalam organisasi. Ya. Terus tiba-tiba dipaksa untuk nyatu gitu. Saya nggak kebayang gitu. Culture-nya Pertamina digabung sama Telkom, digabung sama PLN gitu ya. Nah, itu jadi satu gitu. Ya. Terus begitu sudah selesai, ya, akhlak sekarang aku nggak tahu arahnya kemana. Takutnya ganti lagi nanti. Sekarang juga teman-teman BUMN juga bingung. Kira-kira kita pakai rumusan corporate culture-nya apa? Karena juga sudah mulai, karena sekali lagi akhlak itu karena apa kayak hasil atau legacy dari yang lama. Selalu menegasikan gitu. Sekarang BUMN juga takut tuh mau pakai akhlak atau enggak, karena juga belum ada keputusan juga gitu. Nah itu kan bagaimana karyawan itu kan jadi bingung ya dengan adanya agensi problem tadi itu. Ketika satu CEO gitu naik, dia punya waktu kira-kira 3 sampai 5 tahun, dia harus berjuang habis-habisan at all cost. Pokoknya aku selamat sendiri ya, kalau bisa jelekkan yang sebelumnya agar aku kelihatan gitu. Nah, dan kemudian setelah dia selesai kinerjanya bagus, dia naik ke BUMN yang lebih bagus lagi, selamat dia. Itu kayak begitu anunya, siklus itu. Itu yang membuat kemudian BUMN itu kayak diaduk-aduk ya, nggak keluar anunya. Berarti nanti tagline-nya yang cocok transformasi tiada henti. Jadi transformasi terus, Pak. Padahal mestinya kita panen ya sekarang ya. Kalau tadi belajar dari Temasek tahun segitu 74. Kita sudah waktu itu Temasek itu CEO-nya ya. CEO-nya namanya Ho Ching. Ho Ching. Ho Ching itu adalah istrinya Lee Hsien, anaknya PM Lee. Anak PM Lee. Menantunya berarti ya. Iya, Lee Hsien Loong. Itu dia jadi CEO 17 tahun. Wow. Ya, chairman-nya kebetulan kalau di Singapura itu nggak tutir ya. Tutir itu ada komisaris, direksi. Kalau ini campur, ada chairman, ada CEO, tapi dicampur. Jadi bukan tutir, one tier gitu ya. Itu chairman-nya itu 12 tahun. Ya, si Ho Ching itu 17 tahun. Ya, nah, dengan kerja seleluasa itu, ya, maka agensi problem itu nggak terjadi. Ya, visi itu kan harusnya kan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kan. Ya, kayak dulu tuh zaman Pak Harto tuh ada pelita itu. Pelita. Itu ya di tengah mungkin Pak Harto tuh ya banyak lemahnya ya, tapi menurut saya pelita itu hebat itu. Ya, karena kita punya 25 tahun, 30 tahun, dan itu dia loh, per 5 tahun itu terus loh, di track terus loh. Betul. Sekarang yang terjadi tiap CEO punya program sendiri, ya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, begitu ganti lagi, dan itu beda sama sekali, ya sehingga sustainability ini agak berat. Itu yang nggak terjadi di perusahaan kayak Summarecon, kayak Jarum, kayak Mayora, kayak Kalbe. Mereka long term, ya tadi itu bedanya BRI Mandiri dengan BCA misalnya. BCA itu long term. Dan BCA itu nggak ada yang wah heboh gitu transformasi apa. Anunya tuh pelan-pelan. Yang CEO-nya itu terus kok. Pak Yahya itu terus kok. Terus begitu dia sudah nggak jadi CEO jadi komisaris gitu. Ya, gimana itu capaian-capaian itu ditata secara pelan-pelan, ya konsisten, sehingga juga kena krisis juga nggak gampang kena krisis gitu.